3 belum. Oke. Ingetin nanti ya. Baik, Bu. Ayo silakan IP. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faria. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi yang minggu kemarin telah direvisi oleh Ibu. Kemarin itu saya ada revisi di latar belakangnya itu penelitian terdahulu itu dijadiin satu paragraf dan perbandingannya dengan penelitian saya dijadiin satu paragraf. Kemudian di sini ada rumusan masalah, saya ada 3 poin. Ada apa dampak yang dirasakan dari pembayaran seluler dalam bentuk e-wallet untuk pengembangan UMKM di Kota Batam. Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap penggunaan e-wallet dalam bertransaksi pada UMKM di Kota Batam, dan sejauh mana UMKM ini bisa mengoptimalkan fungsi dari e-wallet untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif di masa pandemi COVID-19. Kemudian dari tujuan penelitiannya ini, berdasarkan rumusan masalah yang udah saya sebutkan tadi, tujuannya itu untuk mengetahui atau menilai dampak apa yang dirasakan dari e-wallet pada pengembangan UMKM di Kota Batam, kemudian mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap e-wallet dalam bertransaksi pada UMKM Kota Batam, dan sejauh mana pengembangan e-wallet ini dilakukan pada UMKM Kota Batam semasa pandemi COVID-19. Kemudian ada manfaatnya itu, di sini saya menyebutkan manfaat teoritis dengan manfaat praktis, Bu. Kalau teoritisnya memberikan ilmu atau masukan kepada masyarakat dan mahasiswa tentang e-wallet, khususnya di UMKM Kota Batam, dan teori praktisnya itu untuk menambah wawasan dan pengalaman kepada karyawan UMKM atau masyarakat tentang e-wallet dalam bertransaksi secara online. Kemudian ada batasan masalah. Di sini saya batasan masalah saya, penelitian ini hanya dilakukan pada daerah Kota Batam, khususnya untuk UMKM Kota Batam, dan peneliti hanya meneliti masyarakat Kota Batam yang menggunakan e-wallet. Di sini kajian teorinya saya baru masukin 2, Bu. Saya ini replikasi dari penelitian Kapor tadi. Dia menyebutkan dia menggunakan teori SOR, yaitu untuk menjelaskan proses perilaku manusia, kayak mana cara menggunakan e-wallet itu. Kemudian di sini juga saya ada teori TAM, teknologi aset model, yaitu salah satu ide yang dinilai yang paling baik dalam menjelaskan tentang perilaku penggunaan teknologi yang baru seperti e-wallet itu. Kemudian ada literatur. Di sini saya sudah menaruh 10 literaturnya, ada disebutkan tujuan, metodenya, kemudian ada teknik pengumpulannya, lalu ada berapa responden yang sudah didapatkan, yang sudah dikumpulkan, teori, dan hasilnya. Baru sampai situ aja, Bu, saya. Untuk metodenya, saya udah ganti juga jadi kuantitatif jadinya, Bu. Sesuai dengan artikel acuan saya, dia pakai kuantitatif. Udah, IP? Iya, Bu. Udah. Oke, balik ke depan. Yang tadi di apa?
Gap risetmu tadi apa? Yang di gap riset aja. Nah, ini. Oke, sudah mengkaji. Dia ini hasilnya apa? Kuesioner, Microsoft Form, dan WhatsApp dengan menggunakan proses manajemen proses sampai yang ada di masyarakat. Oke, Mbak yang punyanya si siapa ini yang tadi kamu replace itu, yang kamu replikasi itu punya punya siapa? punya ini Bu, si Kapor et al. Kapor, oke. 2020. Kapor variabelnya yang diteliti apa aja? Variabel yang diteliti itu dia ke ini Bu, ke apa? Apa ya namanya? Enggak, soalnya yang di hasil penelitiannya ini kamu cuma bilangnya bahwa, coba ke bawah lagi. Bahwa e-wallet memiliki pengaruh positif dalam transaksi. Sudah gitu. Berarti kan harusnya ada variabel kan? Dia nguji antara apa dengan apa kan gitu ya. Kalau dia merupakan pengaruh positif. Terus tidak ada penipuan atau kekurangan dana dalam melakukan transaksi. Memudahkan pengusaha dalam berbisnis dan bebas dari penyakit tanpa harus melakukan pembayaran fisik. Nah, ini kayaknya sih harusnya kalau melihat dari ininya harusnya dia variabel yang diukur. Ini pakai kuesioner kan? Iya, pakai kuesioner Bu. Coba dilihat definisi variabelnya. Soalnya ini nanti akan berdampak pada Anda di rumusan masalahnya gitu. Kalau ini tadi saya pikir Anda hanya judul Anda kalau nggak salah, coba tadi apa judulmu tuh? Bawah-bawah. Penggunaan e-wallet pada dalam Mm-mm. transaksi online. Iya, kan penggunaan e-wallet dalam transaksi online kan? Ya nggak? Iya Bu. Kan Iya. harusnya adalah faktor-faktor seseorang yang faktor-faktor yang mempengaruhi orang mau menggunakan e-wallet itu apa sih kan itu. Harusnya kan variabel yang Anda ukur adalah kemudahan, ke apa bla 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 dan sebagainya kan gitu. Harusnya itu kan variabel-variabel yang tadi dibilang si Kapur itu gitu. Tapi kayaknya kamu men-state-nya coba dibaca lagi ya. Harusnya itu ada yang tadi kalau berpengaruh positif itu harusnya di situ adalah ada variabel kemudahan kan gitu. Harusnya kan sebenarnya kan rumusan masalahmu kan cukup faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi UMKM itu menggunakan e-wallet kan gitu. Iya. Iya nggak? Bukan dampak yang dirasakan, bukan respon masyarakat terhadap penggunaan invalid, dan bukan sejauh mana. Soalnya ini kan gitu. Kalau rumusan masalahmu begini, nanti Anda akan kesulitan waktu di metodologi riset. Bagaimana mengukur sejauh mana, meter kah, sentimeter kah kan gitu. Iya. Iya nggak? Iya Bu. Iya kan? Iya. Terus bagaimana respon masyarakat? Loh, kamu mau mengukur responnya pakai apa? Senang, menyenangkan, tidak menyenangkan kan gitu. Terus dampak-dampak yang mau Anda ukur apa kan gitu. Sebenarnya kalau rumusan masalahnya adalah cukup simpel saja, bagaimana atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi UMKM kan gitu menggunakan e-wallet. Kan yang Anda capture UMKM-nya kan? Iya Bu, Ya UMKM-nya. enggak? Nah, itu Iya. yang harusnya Anda capture di situ. Terus di latar belakang Anda harusnya juga disebutkan di gap riset Anda. Dijelasin UMKM Anda yang mau Anda riset itu apa, belum berbunyi di latar belakangmu. Anda cuma UMKM Kota Batam. Anda tahu nggak datanya? Ada berapa jumlahnya UMKM? Tahu. Kemarin kan Bu, pas Metopen kemarin saya Mm-mm. ada UMKM itu ke apa kantin rumah makan tante saya Lam Batam. Mm-mm. Tapi
ada Bu Mega bilang kalau bisa jangan 1 UMKM aja, kalau bisa UMKM Kota Batam itu. Lah iya makanya karena Anda menyebutnya ya benar kata Bu Mega itu benar, itu namanya studi kasus. Kalau kamu cuma ambil satu tempat aja. Tapi kalau tadi dibilang Bu Mega itu juga benar, maka pertanyaan saya tadi ada berapa banyak UMKM Kota Batam? Kan gitu. Iya. Dan terus mungkin Anda harus spesifik lagi di batasan masalah. Supaya kenapa perlu spesifik lagi? Makanya ada batasan masalah. Oh, Anda itu mengambil trennya yang lagi apa sih sekarang UMKM itu yang lagi tren? Kan boleh yang kira-kira yang jangan-jangan kantinnya nggak pakai e-wallet, kamu pakai e-wallet pula kan gitu. Jadinya kan nggak nyambung kan? Berarti harusnya kriterianya kan jenis UMKM kan macam-macam. Kamu mau ngambil kuliner, mau ngambil manufaktur, mau ngambil jasa, atau mau ngambil dagang dan sebagainya. Nah, itu harusnya Anda state di situ dan Anda harus dapat data berapa jumlah UMKM di Kota Batam. Tuh. Baik, Bu. Jadi itu ditambahkan ya. Dan ini nanti efeknya ke batasan masalah. Kenapa batasan masalah? Supaya nanti Anda waktu mengambil sampel itu enggak seluruh kota Batam kan gitu. Seluruh kota Batam kan dari ujung ke ujung kan, sampai ke mana itu? Belakang Padang kan? Ya enggak? Belakang Padang Iya, masuk kota Batam kan? kayaknya masuk, Bu. Lah iya, Masuk. kan kecamatan Belakang Riau, Padang. iya. Iya. Kan Anda bilangnya kota Batam kan gitu. Iya. Maka tadi di batasan di apa? Di latar belakang Anda terserah Anda mau yang lagi tren isinya sekarang apa sih? Oh, kopi. Kopi banyak enggak yang kopi itu kafe yang menggunakan e-wallet? Kamu ya namanya makanya fungsinya namanya observasi itu di situ gitu. Ada berapa UMKM yang ini? Nah, saya nggak minta Anda seluruh kota Batam, Anda batasin oh kecamatan Batam Kota. Kan lebih spesifik lagi kan? Anda cuma ngambil satu kecamatan saja kan gitu loh. Tuh, jadi batasan masalah itulah fungsinya di situ. Jangan Anda nanti ngambil Kota Batam nanti ternyata yang nguji proposalmu nanti, loh kok punya aku nggak kamu jadi sampel padahal saya juga masuk Kota Batam loh kan gitu. Ya, jadi di batasan masalah, rumusan masalahnya tadi cukup aja faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM menggunakan e-wallet. Ibu. Jadi cukup satu aja. Nah, faktor-faktornya itu kamu rincikan di batasan masalah. Oh, kemudahan, manfaat, terus apalagi makanya kayaknya sih di yang kamu baca punyanya Kapur itu kayaknya belum lengkap. Coba digali lagi itu. Variabel yang diuji apa aja sama dia. Tuh, Baik, Bu. ya. Saya baca lagi. Oke, terus tujuan penelitian, manfaat penelitian, ya kalau tadi sebenarnya kan ngefek Mbak, bukan ditulis ulang lagi dari itu. Apa saja sih yang menyebabkan UKM itu pengen menggunakan e-wallet? Apakah ada kemudahan atau dan sebagainya, kan gitu. Manfaatnya apa, kan gitu. Oh, pertama untuk dinas UMKM nih, kan gitu harusnya. Oh, karena dengan adanya e-wallet ini sebaiknya kan gitu ya, membuat kebijakan UMKM itu kan gitu harusnya. Jadi bukan nulis, ya kan manfaat. Terus Iya. siapa? Buat customer. Oh, kalau UMKM-nya udah pakai e-wallet, customer-nya kan gitu. Nggak ada loh rasa ketipu dan sebagainya. Kan gitu harusnya ya. Karena namanya manfaat. Ya nggak? Iya, Jadi betul, bukan Bu. manfaat teoritis praktis itu apa? Kan baik buat Soalnya saya bacanya, regulator. Iya, buat regulator, berarti buat kebijakan kan ya? Terus iya, buat masyarakat sebagai konsumen, terus buat UMKM. Oh, dengan hasil penelitian ini kan gitu. Konsumennya nyaman, kan gitu. Penjualnya juga nyaman, nggak merasa tertipu, kan gitu ya? betul, iya, Bu. Iya, itu namanya manfaat. Ya. Saya baca, ya. Dia ada Nah, bagian teoritis sama praktis. Jadi saya, ya, itu iya, manfaat Bu. itu setelah penelitian ini yang akan mendapatkan manfaatnya siapa sih kan gitu loh Mbak. Mm-mm.
Kalau hasilnya nanti sudah tahu faktor-faktornya, gunanya untuk apa kan gitu. Ya, terus di batasan masalah tadi udah saya sebutin ya. Tadi boleh kamu ya tadi kamu harus punya data UMKM di Batam itu apa, berapa. Terus kalau kamu spesifik lagi, oh iya sekarang ngambilnya trennya lagi tren kopi kan gitu ya. Itu terserah lah mana yang kamu suka. Saya nggak kan saya hanya ngasih contoh aja gitu. Tuh, kamu spesifik lagi aja, oh hanya di Kecamatan Batam Kota. Nah, kamu punya datanya, cari data di BPS atau Dinas UKM dan sebagainya. Oh, berapa banyak sih jenis UKM. Jangan kamu kayak gini, kamu borong nanti saya punya usaha nggak kamu masuk, kena nanti. Ya, itu fungsinya. Batasan masalah itu adalah fungsinya membatasin supaya penelitian kita lebih fokus. Tuh. Oke. Terus kajian literaturnya kayaknya TAM tadi masuk. Kalau SOR ini aku nggak tahu ya, Mbak. Tapi yang dari artikel utama memang gitu ya? Iya, Bu, dia pakai SOR biar Oke. lihat perilaku masyarakatnya itu kayak mana menggunakan Oh, data. behavior-nya berarti ya. Iya, Oke. behaviornya, Bu. Oke, terus kayaknya kurang harusnya kayaknya intention ya, Mbak. Niat kali ya. Intention itu. Ya TAM itu ya berarti ya masuknya. Iya, Bu. Teorinya masuk di TAM itu ya. Aku lupa ya. Oh iya, persepsi risk ya TAM kayaknya ya, masuk di TAM. Iya, iya, iya. Oke, terus kajian literaturnya coba dicek minimal 10 kan ya? Tadi aku Iya, Bu. udah kamu udah Udah hitung berapa? 10. 10 Udah ya? 10, Bu. Nah, ya Iya. udah kamu udah baca 10 artikel. Masa enggak ini? Eh, Dibaca belum dengan belum eh, mendalami kali, Bu. dibaca dengan benar ya, bukan cuma baca Iya, Bu. abstrak. Iya. Oke, terus Baru apalagi? sampai situ, Bu. Metodenya Hipotesisnya belum ada ya? belum, Bu. Belum saya. Kemarin Oke. coba cari artikel ini aja saya sama revisi. Ah, ya udah berarti nanti minggu depan pengembangan hipotesis sama metodologi ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, harusnya tinggal sekali lagi lah CC nih harusnya. Kalau dikerjakan, ya harus dicatat itu. Iya, Bu. Kalau dikerjakan, kan kalau nggak dikerjakan ya itu lagi itu lagi. Oke, sudah IP ada lagi yang mau ditanyain? Ada saya mau tanya ini, Bu, tapi bukan tentang proposal saya. Yang Apa? lampiran magang kemarin itu, Bu, Heeh. itu kita kumpulin di learning atau ke email Ibu ya, Bu? Iya ya, aku kok lupa-lupa terus sih ya Allah. Iya, soalnya kemarin udah diingatin Netaninya juga. Bu Nani bandel ya. Ah, ya udahlah. Untuk yang teman-teman yang lain gimana? Lewat learning juga ya? Kalau untuk bulan udah ngumpul di learning sih, Bu, karena masih belum tahu gimana sistem Ibu waktu itu. Oh, ya udahlah. Insya Allah ya. Coba besok besok itu saya sampai siang, pagi sampai siang ngajar di rumah. Agak-agak sore lah ya, diingetin. Kalau nanti kamu ngingetinnya pagi lagi, saya juga nggak ketemu dosennya, lupa lagi. Jam-jam 2-an gitu diingetin ya. Ya, Bu. Oke, ya. Semoga nggak lupa lagi ya Bu Nani. Amin, Bu. Ya, makasih ya, Bu. Ya, oke. Next, siapa lagi? Boleh saya, Bu? Ayo. Mau kakak atau saya? Putri Saya tadi. boleh. Tadi si siapa? Septa belakangan tadi joinnya, malah Putri dulu tadi. Enggak, Bu, tadi saya join masuk pertama, Bu, pas udah ada Nur Arafia. Oh gitu, lah ya udah terserah lah. Ini kalau lama-lama nggak jadi yang presentasi. Ayo. Jangan saling menunggu, nanti saling menunggu gak jadi-jadi nih. Saya lagi spin, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu, share screen saya? Masih loading. Oke, Bu.
Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Mbak Septa, silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tabulasi untuk karakteristik responden. Sebelumnya untuk judul penelitian saya yaitu determinan penggunaan informasi akuntansi pada industri kecil dan menengah di Kota Batam. Determinan sendiri terdiri dari tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan juga pelatihan akuntansi. Sebelumnya pada minggu bimbingan sebelumnya, saya telah mempresentasikan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan untuk analisis frekuensi. Nah, di sini merupakan hasil dari tabulasi untuk analisis frekuensi, di mana untuk gender sendiri, laki-laki saya berikan kriteria 0, perempuan 1. Untuk tingkat pendidikan, SD atau SMP 1, SMA 2, Diploma 3, 1, 4. Untuk jumlah karyawan yaitu kurang dari 10 orang 1, 11 sampai 20 orang 2, 21 sampai 99 orang 3, dan lebih dari 100 orang 4. Untuk umur usaha, kurang dari 1 tahun 1, 1 tahun sampai dengan 2 tahun 2, 3 tahun sampai dengan 5 tahun 3, lebih dari 6 tahun 4. Selanjutnya, saya lakukan analisis frekuensi, di mana analisis ini dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden dalam penelitian ini atau mendeskriptifkan responden ke dalam beberapa karakteristik. Nah, di sini untuk variabel gender dapat diketahui untuk tabel gender, jumlah responden laki-laki sebanyak 25 orang dengan frekuensi 26,9%. Nah, untuk perempuan sendiri berjumlah 68 orang dengan frekuensi 73,1%. Untuk pendidikan terakhir, SD atau SMP, sebanyak 1 orang dengan frekuensi 1,1%. Untuk SMA, sebanyak 71 orang dengan frekuensi 76,3%. Untuk sebanyak 13 orang dengan frekuensi 14,0%. Selanjutnya untuk S1, sebanyak 8 orang dengan frekuensi 8,6%. Selanjutnya untuk jumlah karyawan, kurang dari 10 orang, sebanyak 87 orang dengan frekuensi 93,5%. Selanjutnya itu 11 sampai 20 orang, sebanyak 6 orang, dan frekuensinya 6,5%. Untuk umur usaha kurang dari 1 tahun, berjumlah 3 usaha dengan frekuensi 3,2%. Untuk 1 tahun sampai dengan 2 tahun sebanyak 11 IKM dengan frekuensi 11,8%. Selanjutnya 3 tahun sampai dengan 5 tahun ada 55 IKM dengan frekuensi 59,1%. Dan terakhir yaitu lebih dari 6 tahun sebanyak 24 IKM dengan frekuensi 25,8%. Selanjutnya, pada bimbingan sebelumnya, kemarin Ibu menyarankan karena konstanta saya di sini negatif untuk dilakukan pengujian ulang. Nah, setelah saya lakukan pengujian ulang, hasil konstannya ini tetap negatif, Bu. Kalau negatif artinya apa, Mbak? Kamu tahu Di nggak? sini untuk hasil pertama regresi. Dan nggak signifikan, kan? Iya, Bu. Artinya apa coba? Nah, setelah saya baca beberapa skripsi yang hasilnya sama seperti saya, untuk interpretasinya yaitu hasil persama regresi dan interpretasi dari analisis regresi berganda adalah nilai konstanta bertanda negatif yaitu minus 1,497, artinya apabila tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, pelatihan akuntansi sama dengan 0, maka penggunaan informasi akuntansi mengalami penurunan. Nah, di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi di sini memiliki nilai 0,844, di mana nilai koefisien regresi ini lebih besar daripada bukan bahasa statistiknya ya. Itu kan kamu mana yang ke statistiknya. Yang saya tanya, kalau nilainya negatif itu artinya apa? Terus konstatanya punyamu itu nggak signifikan gitu loh. Nah, kamu coba baca bukunya Ghazali lagi. Saya udah baca, Bu, tapi di terus bukunya hasilnya apa? Ghazali.
Masanya Nggak apa? ada Bu dia keterangannya kalau Mana ada ada, konsumsi nggak negatif. mungkin. Kelewat kamu Iya Bu, bacanya. saya udah pinjam bukunya Bu, yang Ghazali ayat 8. Ada artinya itu, Mbak. Maknanya ada itu. Oke, kamu cek sekali lagi itu ya, konstantanya itu punyamu itu negatif. Nggak signifikan ya, error termnya kan berarti tinggi ya itu ya, 2.10. Enggak sih, feeling saya menyatakan kan gitu ya. Data kamu ada sesuatu gitu. Ini data ya kalau ngomong ya, ngomong data ini biasanya. Tuh. Kalau kamu bisa jawab kan gitu, itu tadi ya udah cari bukunya Ghazali. Konstanta itu kalau negatif maknanya apa? Tuh. Terus yang dilihat kan nilai signifikannya kan sebenarnya. Signifikannya T-nya nggak signifikan kan ya? Iya Bu. Harusnya coba signifikan nggak harusnya? Iya Bu, harusnya dia positif. Ya, kamu udah tahu jawabannya kan? Iya tapi Bu, tapi tapi pas saya uji tapi ulang dia datamu kenapa kok negatif? Berarti kemungkinan besar adalah di datanya, entah kamu inputnya, entah apanya. Kamu tadi udah tahu jawabannya kan? Ya kan? Kamu bisa jawab. iya Bu. Coba Tapi Bu saya dicek lagi datamu waktu kamu nginput di SPSS. Cek kembali. oh ya Nginput data Anda itu. Diperhatikan lagi. Bu, misalnya saya uji kembali kan untuk yang ketiga kalinya. Mbak, saya bukan untuk nguji kembali. Dicek kembali, Anda nginput datanya. Kemungkinan besar waktu Anda nginput datanya. Saya nggak minta nguji kembali. Cek kembali input datamu, nginput datamu yang kamu input di SPSS itu loh. Dicek aja. Ada nggak yang nggak normal? Ada nggak yang nggak ini? Ngecek 93 data kan? Coba ada nggak di angkanya, di apanya gitu. Coba dicek lagi. Tadi kan kamu udah tahu jawabannya kan? Harusnya positif. Iya kan? Iya Bu. Kamu udah tahu jawabannya, Mbak. Udah pinter kamu, udah tahu jawabannya. Ada Iya, Bu. sesuatu. Makanya saya dari kemarin tuh kayaknya ada yang nggak wajar ini datanya. Nah, coba dicek kembali data Anda waktu Anda input di SPS-nya itu. Dicek aja satu-satu setiap variabelnya. Ada nggak yang salah input? Tuh, perhatikan satu-satu. Ya, baik. Tuh. Kan kamu udah pinter, udah tahu jawabannya. Harusnya apa coba? Bukan nggak ada Ghazali, ada orang semuanya kamu bacanya dari Ghazali. Ya karena punya ini kenapa hasil negatif, makanya di Ghazali kan nggak nemu kan? Iya, Bu. Karena di luar teori kan? Itu Mbak Septa, bukan nggak ada di bukunya Ghazali. Ya, dicek lagi Mbak Septa datanya, cek lagi satu persatu setiap variabelnya. Saya bukan ininya, saya bukan meragukan ininya, tapi secara sense-nya gitu, itu tuh kayaknya ada yang nggak wajar dengan hasilmu ini gitu. Tuh. Kayak kemarin siapa? Ditya apa siapa ya? Kan iya bener kan? Oh iya Bu, ada yang kelebihan 0, ada yang ini kan gitu dia inputnya. Setelah dicek satu-satu. Tuh. Jadi kemungkinan besar biasanya di situ, di input datanya, menteri datanya. Oke, Ya, itu baik, ya Bu. Mbak Diti ya, Septa itu. Kamu Iya, tadi udah pinter, udah tahu jawabannya kan ya? iya. Udah tahu jawabannya. Sekarang kita lihat data Anda. Anda lihat lagi data Anda. Tuh, ya. Iya, Oke. Jadi Bu. saya kemungkinan besar juga akan ini. Saya nggak minta ini, tapi dilihat dulu input data Anda, perhatikan betul.
Ada yang nggak kelebihan koma, kelebihan ini, itu mungkin, sangat mungkin. Tuh. Ya, baik, Bu. Mm-mm. Oke, Oke, Bu. ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, semangat ya. Iya, Bu. Mm-mm. Oke, next siapa lagi? Boleh Bu saya? Ya, Izin saya screen ya Bu. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Ibu wabarakatuh. dan teman-teman. Saya ingin mempresentasikan hasil revisi saya yang berjudul pengaruh good corporate governance dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BI pada tahun 2019 sampai 2020. Untuk minggu kemarin, Ibu merevisi untuk latar belakang, itu langsung untuk yang paragraf pertama itu langsung menjelaskan tentang apa itu nilai perusahaan dan lalu memasukkan teori agensinya, agensi konfliknya karena memunculkan konflik, lalu memasukkan apa itu good corporate governance-nya dan penerapannya, manfaatnya, dan memasukkan seputar apa itu profitabilitas juga. Dan lalu revisinya selanjutnya adalah untuk memasukkan penelitian terdahulu dari gabungan dua penelitian yang saya ambil. Lalu selanjutnya itu masukkan info tentang farmasi yang infonya itu tentang penelitian terdahulu tentang farmasi pada perusahaan farmasi dan ya, baru itu Bu untuk dicek dulu kembali Bu untuk latar belakang. Baru latar belakang? Udah kemarin udah sampai Bu, cuma maksudnya Langsung yang aja direvisi. Mbak, nanti saya tinggal lihat itunya. Iya, kan Oke, baik. nanti satu rangkaian itu. Oke, baik. Untuk yang kedua adalah perumusan masalah. Jadi berdasarkan hasil penemuan sebelumnya, saya merumuskan permasalahan itu. Yang pertama, bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Dua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, itu ada tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian ini, secara umumnya itu untuk mengetahui dan menggambarkan secara spesifik seberapa pengaruhnya good corporate governance dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dan untuk secara khususnya itu dilakukan untuk menganalisis seberapa pengaruh good GCG terhadap nilai perusahaan dan menganalisis seberapa pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Untuk selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini saya bagi dua, yaitu manfaat teoritis, itu tuh sebagai ilmu pengetahuan, wawasan, atau memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Lalu untuk manfaat praktisi itu adalah untuk sebagai acuan atau strategi bahan evaluasi terhadap perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan dan menjadi pertimbangan dalam membeli saham pada suatu perusahaan. Untuk batasan masalahnya, itu batasan masalah ini yang pertama, penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BI. Perusahaan yang kedua adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dan laporan tahunan pada tahun 2019 sampai 2021. Dan yang ketiga, data yang dipublikasikan secara lengkap baik mengenai corporate governance perusahaan dan data yang diperlukan untuk menghitung terkait nilai perusahaan. Untuk selanjutnya, untuk kajian teori, kajian literatur, dan pengembangan hipotesa, saya di sini masih membuat kajian teori dua, baru satu, yaitu nilai perusahaan. Jadi di sini menjelaskan apa itu nilai perusahaan menurut jurnal penelitian utama dan faktor-faktor mempengaruhi nilai perusahaan.
Sekian, Bu. Saya baru sampai situ. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke, boleh agak di zoom Kak? Berarti gap risetnya tadi dari punya siapa? Punya ini, Bu, Septriani and Johan 2020 sama Yunita 2017. Septriani dan Johan. Sudah dijelaskan penelitiannya Septriani dan Johan? Di sini, Bu. Ada. Di mana? Ini, Bu. Ini yang pertama Yunita sama Septrian. Oke, Yunita 2017. Sekarang 2000? 22. Masih masuk ya? Masih. Alhamdulillah. Oke. Yunita ngukur tata kelolanya pakai apa? Ukurnya regresi linear berganda, Bu. Itu kan metode. Ngukur variabelnya tata kelola pakai Oh. apa? Ini, Bu, Dewan Komisaris Kepemilikan Institusional sama Komite Audit, Bu. 3. Oke. Nilai perusahaannya diukur pakai apa? Untuk nilai perusahaannya dia pakai ROE, Bu. Oke, nah yang tadi kamu sebutkan, kamu tuliskan di situ. Oh, di sini ya, Bu. Iya, pengukuran variabel tata kelolanya diukur tadi yang kamu sebutkan, begitu juga untuk nilai perusahaannya. Oke, hasil dari penelitian bahwa tata kelola dengan, ya kan, dan Dewan Komisaris. Berarti yang satunya nggak berpengaruh ya? Tadi kamu bilang 3 kan, itu baru 2 kamu sebutkan di situ. Ini, Bu, kepemilikan komite. institusional, Komite Audit, Bu, ada. Oh, Dewan Komisaris dan Komite Auditnya berpengaruh negatif ya? Iya, Bu. Oke, terus penelitiannya kedua, Septriani nih. Iya, Bu. Oke, terus oke. Tidak berpengaruh. Oke, terus yang tadi yang di depan di atas tambahin variabelnya, yang kedua udah betul kamu udah pakai proxy kan gitu. Oke, next apa lagi? Mana? Bedanya penelitianmu Septriani sama Septariani ya. Ini kan tadi Septa juga. Yang ini disambung, yang satunya nggak disambung. Septa itu namamu disebut di sini tuh. Oke, ke bawah lagi. Mana, Mbak? Ini, Bu, kemarin yang Ibu bilang tentang farmasi. Oke. Ininya, Bu. Oke. Pada penelitian terakhir Yunita, hasil dari data yang diolah. Oke, terus? Cuma itu aja, Bu. Saya soalnya bingung kemarin maksud Ibu. Berarti gap risetmu belum ada lah. Ya, bedamu penelitianmu sama yang kamu sebutkan tadi di mana letak perbedaannya? Yang tadi punyanya si Ipeh tadi kan disebutkan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya. Oh, berarti saya nyebutin penelitian saya yang mau sekarang saya teliti ya, Bu, sama yang sebelumnya. Iya, kamu bedamu penelitianmu. Kamu tadi katanya mau replikasi penelitiannya siapa? Belum kamu sebutkan di sini. Belum ada ini pendapatmu belum ada. Kalau di bahasanya metodologi riset, gap risetmu belum ada. Berarti ditambahin lagi ya, Bu? Iya. Di bawah sini berarti ya, Bu? Iya. Anda harus punya pendapat sendiri. Kamu mau ngikuti tentang apa? Bidang penelitianmu dengan sebelumnya letak bedanya di mana? Tuh. Ya? Kalau saya ini, Bu, kalau misalnya untuk menggabungkan dua ini, Bu, Ya namanya mengembangkan, ya disebutkan bedanya dengan si A di mana, bedanya dengan si B di mana. Oh, baik. Oke, sudah? Udah. Oke, ke bawah. Terus Rumusan masalah. perumusan masalahnya. Kemarin kayaknya udah dibahas ya.
Udah Bu, itu Oke, terus ben- berarti tujuan penelitiannya harusnya diperbaikin. Untuk apa kamu meneliti tentang ini? Spesifik lagi lah, siapa yang mau mendapatkan tujuanmu untuk tahu apa? Gambarkan spesifiknya apa? Nanti kalau saya tanya tadi sama punya IP, terus kalau ketemu positif untuk siapa manfaatnya? Untuk investor, untuk emitennya perusahaannya, untuk regulator, kan gitu. Oh, kalau mau invest tuh perusahaan tuh lihat tuh good corporate governance-nya, lihat tuh nilai profitabilitasnya, lihat tuh nilai perusahaannya, kan gitu. berarti Bu disebut tujuan penelitian itu disebut nanti juga bagi resitor, bagi umum gitu-gitu ya Bu? Iya tujuan penelitian kok. Yang manfaat tadi saya bukan tujuan. Tadi saya bilang apa, Mbak? Kamu tujuannya penelitiannya untuk apa? Untuk mengetahui Bu berapa pengaruh. Ya, kalau tuh udah tahu pengaruhnya terus untuk apa? Kalau udah tahu sepengapa pengaruh, gimana cara mengukur kamu pengaruh? Seberapa pengaruh itu mau pakai apa? Mau pakai sentimeter, kilometer? Ya enggak? Iya iya Bu. Ya? Kalau saya tanya kan, kalau saya di susun penguji kamu, Mm-mm. bagaimana kamu mengukur seberapa pengaruh? Anda mau pakai ukur apa? Pakai ukuran meter, sentimeter, ya enggak? Iya iya. Iya. Ya kan itu tujuan kan? Ya kan? Nah, kalau manfaat tadi kan yang barusan tadi saya sebutkan kan? Tuh. Ya, Mbak Putri. Nah, kalau Anda cobalah lihat, kalau menurut saya, kalau Anda sudah baca benar dengan benar ya, 10 artikel itu dengan benar, Anda nggak akan kesulitan mendeskripsikan tujuan dan manfaat penelitian. Tuh, setiap orang punya style gayanya masing-masing, tapi maknanya sama. Tuh, Mbak. Maka tujuan manfaat itu pasti akan beda-beda sama kayak tadi latar belakang. Kamu bisa melihat dari persepsinya si ini, kan gitu. Tuh, ya. Ya Bu. Ya tadi sejauh mana ini ya tadi kalau saya nanya seberapa pengaruh lah kalau udah tahu seberapa itu mau kamu ngukur pakai apa kan nanti pasti ditanya kan di metodologi penelitian Iya Bu, benar. ya enggak pakai Iya alat Bu. apa kamu ngukur seberapa pengaruh itu ya enggak Benar-benar Bu. pakai sentimeter kilometer kan gitu ya kan harus jelas kan ini ya manfaat tujuan itu kan maka untuk mencapai tujuan Anda menggunakan metode apa kan gitu ya Mm-mm. maka tertuanglah di metodologi penelitian. Oke. Manfaat ini nanti kalau Anda bikin kesimpulan dampaknya, yang dapat dampak dari hasil penelitianmu itu siapa, kan gitu. Mm. Manfaat itu. Nanti jawabannya itu dampaknya. Oh, buat investor, buat regulator, buat emiten, kan gitu kan? Wah, iya iya Bu. Benar, Iya. Bu. Oke, terus batasan masalahnya. Iya Bu. Oke, perusahaan farmasi terdaftar ya langsung aja di atas kan itu suatu kan laporan tahunan. Mm. 2019 2021 tadi 2014 ke 2018 berapa tahun, Mbak? 19, 19, 17, 18, 4 tahun Bu. Kalau punyamu berapa tahun? 3 Bu. Nah, itu berarti kamu sama atau mendiskon atau apa? Nah, Karena kamu bisa jawablah sendiri ya. berarti Bu Iya kalau kan? harus sama gitu ya Bu kalau misalnya 4 Iya tahun. namanya replikasi itu yang namanya replicate itu boleh didiskon nggak? Kalau mau kamu bikin donat boleh nggak pakai tepung? Boleh. Boleh ya? Nggak boleh. Iya. Kalau resepnya harus pakai tepung sekilo terus kamu bikin setengah kilo boleh nggak? Enggak Bu. Iya, ya sama. Ya sama seperti itu Mbak. Kan namanya kita replikasi ya. Tuh.
Oke, perhatikan Baik. lagi. Saya bukan boleh nggak boleh, tapi make sense-nya. Yang namanya kita gitu, sense-nya itu dibawa ya. Bukan Iya. soal boleh dan nggak boleh. Ya tadi kamu dibikinin kasih resep IP bikin donat. Di situ tepungnya disuruh 1 kilo, kamu bikinnya cuma 1/2 kilo. Nanti hasilnya sama nggak? Enggak. Nggak sama. Riset juga kayak gitu, Mbak. Hmm. Tuh. Ya. Iya, Bu. Terus ya tadi data dipublikasikan secara lengkap. Ini tuh nanti kalau di kriteria sampel. Ya kemarin kalau nggak salah saya udah bilang, kamu ngukurnya corporate governance-nya pakai variabel apa. Terus nilai perusahaannya diukur pakai apa. Profitabilitasnya diukur pakai apa. Kamu ngadopsi punya siapa. Nah, rumus-rumusnya kamu jelaskan nanti di metodologi penelitian. Oh, corporate governance-nya tadi, makanya tadi di gap risetmu belum ada kan? Iya, Bu. Belum. Kamu ngadopsi punya siapa? Oh, punyanya IP ya disebutkan IP 2022 kan gitu. Variabel corporate governance mengikuti IP kan gitu 2022. Profitabilitas diukur dengan mengikuti misalnya tadi siapa? Septariana kan gitu. Nilai perusahaan diukur dengan ini, bla 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 kan gitu. Nah, rumus dan sebagainya dijelaskan di metodologi penelitian. Jadi di sini itu kamu mau ngikutin punya siapa sih? Makanya nyambung tadi dari namanya gap riset. Tuh. Ya. Iya, Bu. Next, kajian teori. Bentar, Bu. Berarti yang nomor 1 sama 2 ini gabung aja, Bu. Nah, nanti didengerin lagi recordingnya ya. Iya, Bu. Baik. Kasihan temennya yang nunggu, nanti bisa sampai jam 11 lagi nanti. Untuk ini baru ini doang, Bu, dari perusahaan. Oke, kemarin kalau nggak salah sudah saya bilang kan, efficient market hypothesis, agensi teori, capital structure, Oke, Bu. tuh. Efficient market hypothesis terkait data mengambil dari pasar modal, capital structure terkait dengan nilai perusahaan, agensi teori terkait dengan corporate governance, terus PAT, positive accounting theory. Legitimasi masuk juga nggak, Bu? Legitimasi itu kan CSR, kamu nggak ngukur CSR kan? Oh iya. Tuh tadi udah semuanya saya sebutin, cari tadi teorinya. Baik, Bu. Terus apa lagi? Udah baru sampai Udah, Bu. situ ya? Oke. Iya, Bu. Cari, baca artikelnya dengan benar. Udah belajar metodologi penelitian ya. Belajar dengan benar. Baca dengan benar itu jangan cuma abstrak. Tuh. Jangan cuma kesimpulan. Tuh, nanti akan tercermin kalau waktu Anda bikin kajian literatur dan akan kelihatan di bahasa hipotesismu. Karena bahasa hipotesis setiap orang itu pasti beda. Makanya Benar, Bu. kenapa disuruh suruh baca 10 artikel itu. Dosennya metodologi penelitian itu loh udah ngasih tahu dengan baik dan benar. Cuma kadang mahasiswa itu lebih percaya kakak tingkatnya, teman saya, Bu. Ya, gitu ya, Putri. Iya, Bu. Oke, next. Ayo siapa lagi? Saya Nanti Makasih banyak ya, Bu. ya, nanti dengerin lagi recordingnya Putri. Iya, Bu. Ya, Makasih, Bu. ya. Ayo, next siapa? Saya boleh dulu. Ya. Naswa ini anak wali saya ya? Halo?
Oh, nggak ada suara. Iya, Bu, betul. Halo? Apa kedengaran, Bu? Udah kedengaran. Eh, saya ulang ya. Sesuai revisi yang Ibu berikan 2 minggu yang lalu, judulnya sudah saya ubah. Jadi penyusunan laporan keuangan pada toko Arm de Floral, sebelumnya sistem penerapan sistem akuntansi. Itu latar belakangnya. Di paragraf 1, saya singkat menjelaskan UKM, lalu paragraf 2 terkait laporan keuangan, terus paragraf 3 permasalahan pada toko, dan paragraf keempat pengambilan judul. Untuk identifikasi masalahnya, yaitu tidak adanya pencatatan akuntansi yang sesuai standar dan tidak adanya penyusunan laporan keuangan. Batasan masalahnya untuk batasan data, data yang diambil 1 bulan, yaitu bulan Agustus, untuk penyusunan laporan keuangan. Batasan lapangannya dilakukan di toko Arm de Floral. Lalu tujuan penelitian untuk menerapkan akuntansi dengan menyusun laporan keuangan. Lanjut, manfaat penelitiannya, langsung aja ke perusahaannya. Diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi toko dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu tinjauan pustaka saya buat ada 3 poin, yaitu akuntansi, siklus akuntansi, sama laporan keuangan. Untuk akuntansi, saya buat pengertian, tujuan, fungsi akuntansi menurut para ahli. Lalu siklus akuntansi dari jurnal umum sampai jurnal pembalik. Lalu laporan keuangan, ada pengertian, tujuan, sama pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Baru sampai situ sih, Bu. Oke, sudah Nashwa? Nah, Ya, di sini dulu. Itu. Cari referensi bukunya yang terbaru. Ini udah 2022, Mbak. Kamu masih pakai 2012. Oh, iya. Ya, cantik yang terbaru ya. Baik. Terus yang di atasnya, langsung aja dari belakang jadinya. Itu siklusnya kamu bikin sendiri atau dari buku? Diolah kembali, ya, saya bikin. Kalau dari buku ya dijelasin dari sumber bukunya. Terus kalau baru gambar proposal namanya gambar 1 bukan 2.1. Terus tadi numberingnya kalau proposal itu 1, 2 bukan 2.2. Nanti kalau udah jadi itu baru 2.2 dan sebagainya. Iya, Ibu. Oke, terus next. Yaitu tadi 2016 cari ya variabelnya. Mbak, ini memang cuma ini ya, 1 spasi ya, bukan double spasi. Yang mana, Bu? Penulisannya spasinya ini kayaknya kamu cuma 1 spasi. Oh iya, 1,5, Bu. Ya udah, berarti saya nggak salah kan? Soalnya tadi punya IP, punyanya siapa tadi kan 1,5, punya ini menghemat kertas jadinya ya. Oke, itu terus ya tadi semuanya itu yang 2012 dicari yang terbaru ya. Oh iya, Bu. Ganti yang terbaru. Minimal 5 tahun terakhir. Oke, next lagi sama itu 2013. Ini nanti kalau kayak gini nanti kamu kena plagiat itu. Menurut American Accounting Association siapa orang nggak pernah pakai bukunya Susilawati ya. Bukunya Hongren yang dipakai. Kamu ngintip dari Susilawati pula. Oke, next. Iya kan? Orang di hari-hari dipakainya bukunya Hongren.
Oke, di latar belakang tadi, balik lagi ke latar belakang lagi. Judulnya apa? Penyusunan laporan keuangan. Oke, penyusunan laporan keuangan. Terus toko Arum The Floral, mana masalahnya di mana? Eh, Agak di zoom lagi boleh nggak? Kecil banget ya. Saya sampai gini-gini. Oke. Oke, bergerak di bidang jasa memberikan observasi yang penulis lakukan di tempat menemukan masalah dan yaitu tidak adanya dokumen pengeluaran dan barang sesuai dengan Oke, udah bagus. Oke. Berarti 2 masalah itu ya adanya ya? Iya. Oke, terus tidak adanya pencatatan akuntansi sesuai bukan tidak adanya pencatatan sesuai dengan standar akuntansi mungkin Mbak bahasanya kayak gitu. Tidak adanya pencatatan dalam transaksi yang dilakukan PT toko The Arum The Floral kan gitu ya. Nanti bahasamu standar akuntansi ini berat ini nanti. Ya. Baik, Ibu. Atau belum adanya pencatatan kan gitu ya, bisa juga kan. Jadi bahasanya lebih dihalus. Coba dirasa-rasa deh, bahasa itu kalau kalian kan kira-kira enak di mulut didengar nggak gitu ya. Itu bisa dirasa itu ya. Iya, Bu. Jadi belum adanya pencatatan atau kan gitu ya. Belum adanya kan gitu. Oke, batasan data. Ini 1 bulan aja kamu bisa nyusun laporan keuangan gitu. Eh, Nah, pertanyaan saya kan gitu. Serius kamu bisa nyusun laporan keuangan? Emang dalam 1 bulan ada berapa transaksi? eh, harus dilihat lagi sih, Bu, nanti. Nah iya, makanya kamu harus pastiin dulu. Masa transaksi 1 bulan bisa dibuat laporan keuangan? Nanti berarti perusahaan bikin 12 bulan dong. Iya. Perhatiin dulu, datanya ada nggak? Jangan-jangan cuma bulan Agustus nggak ada transaksi lagi. Ya, dikonfirmasi lagi ya datanya ya. Iya. Kalau dikatanya cuma bulan Agustus, gimana ya, Bu? Ya kamu datanya belum, kira-kira bisa nggak? Maka pertanyaan saya tadi balik lagi, kamu harus bisa jawab. Kalau hanya bulan Agustus bisa nyusun laporan keuangan? Iya, Bu. Iya kan? Saya. Ya saya balik nanya, kalau kamu nanya itu tadi pertanyaan saya, kamu balik nanya lagi. Ya, terus batasan lapangannya ya tadi kamu pakai apa? Ya tadi pakai Microsoft Excel kan gitu kan? Nyusun laporan keuangan pakai apa? Bukan pakai software kan? Pakai Office Excel kan? Iya, betul. Terus yang kamu susun apa aja? Laporan keuangan itu kan banyak kan? Iya. Komponen yang kamu mau tulis itu apa aja? Kalau yang di atas kan prosesnya. Nah, yang kamu laporan keuangannya isinya apa aja nanti kan gitu? Ya? Iya. Terus tujuan penelitiannya apa? Ya supaya toko tadi punya laporan keuangan, supaya pencatatannya tertata kan gitu, bukan menerapkan akuntansi pokok apa maksudnya? Ya, Naswa? Oke, Bu. Iya, supaya tadi yang pengeluaran dan ininya administrasinya tertib, tercatat dengan baik dan sebagainya. Kan gitu, ya nggak? Iya, Bu. Manfaatnya ya jangan penulis-penulis buat apa? Manfaatnya ya buat perusahaanmu dulu lah. Eh, buat pembaca ya perusahaannya dulu, buat perusahaannya apa? Untuk apa? Tuh. Ya, begitu juga buat ininya keilmuan dan sebagainya, pembaca dan sebagainya. Siapa yang baca nantinya siapa yang sok kepedean yang baca itumu. Oke, next.
Oh, tadi udah ya, tinjauan Ya, pustaka udah. tadi udah. Oke, baru sampai situ ya. Ya, Iya, itu Bu. tadi diperbaikin ya. Iya, Bu. Oke, dah, Naswa. Jadi bagi pembaca sama penulis ini nggak perlu ya, Bu? Nah, dibaca lagi. Coba kamu baca lagi deh. Iya, ya. Kira-kira perlu nggak? Baik. Heeh. Oke, sudah, Naswa? Sudah, Ibu. Makasih ya, Oke, Bu. yuk. Siapa lagi yang belum? Duh, saya kok udah ngantuk sekali ya. Naswa sudah, Septa lagi udah. Siapa? IP udah. Siapa yang belum ini? Siapa Septa yang belum? Putri udah. Udah semua ya? Oke, kalau udah semuanya, sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan ya. Yang tadi direvisi, silahkan segera direvisi. Semoga masih ada berapa minggu lagi? 2 minggu lagi, 3 minggu lagi ya? Ini minggu 6, 7, 8. Ya, masih ada minggu 5, 6, 7. Masih ada 3 minggu lagi. Silahkan diperbaikin. Semoga semuanya sebelum UTS sudah sidang proposal semuanya. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih ya, Bu.